Itu kabar yang terbaru. Terbaru ya, jam 1 dini hari. Jam 1 dini hari tadi Hani selesai diperiksa. Berapa belas jam? Ada sekitar 8 ya. Cukup lama juga ya? 8. Oke, berarti ada sesuatu yang ingin diketahui oleh pihak penyidik dari Hani. Tapi kalau misalnya sesuatu yang ingin diketahui oleh pihak penyidik dari Hani, begitu ditanya ke Direktur Reserse Kriminal Umum, lupa juga untuk menyebutkan pemeriksaan berapa kali gitu kan, terus dia juga sering-sering lupa, biasalah kan begitu. Jadi ada jawaban yang sedikit kurang firm lah gitu ya. Ini kita coba akan gali lebih lanjut, tapi sebelumnya kita review lagi sedikit tayangan Indonesia Lawyers Club, beberapa pernyataan dari Dermawan Solihin. Ya. Oh, nanti kita persiapkan ya. Baik. Saya ingin ke Bang Adrianus terlebih dahulu, Bang. Pemeriksaan saksi berlanjut terus, Bang. Kemarin juga, kemarin lagi maksud saya begitu. Ini Arif, suami Mirna dan kembaran Mirna diperiksa seperti itu. Lalu juga kemarin sampai dini hari tadi Hani didalami lagi keterangannya seperti itu. Kabarnya juga bekerja sama dengan kepolisian Australia. Ini sudah menunjukkan ke titik terang atau masih abu-abu nih Bang Adrianus melihat kasus ini? Mengawal kasus ini. Mestinya kalau sudah ada tersangka, maka mestinya sudah lebih fokus tuh, lebih narrowing down, lebih sempit begitu. Khususnya tentang kerjasama dengan AFP Australia, memang hubungan Polri dengan mereka dekat sekali. Dan hubungannya itu terentang mulai dari pelatihan sampai pada anti teror. Nah selama ini memang masih berat ke mereka, artinya yang lebih banyak untungnya itu kita, dalam arti kita mendapatkan pelatihan, peralatan dan seterusnya. Baru sekali ini yang bersifat permintaan informasi. Ini menarik karena permintaan informasi tersebut tidak disalurkan melalui jalur resmi seperti Interpol, tapi melalui jalur police to police. Konon katanya kalau police to police itu lebih banyak hal yang bisa didapat. Masalahnya adalah apa yang bisa didapat oleh Australia. Australia mirip dengan Amerika Serikat di mana kalau kita sudah di dalam dan tidak berbuat kejahatan atau tidak berbuat pelanggaran hukum, itu kita clean. Jadi dalam hal ini apa yang mau dia dapat oleh Australia ya dalam hal ini terkait dengan Mirna dan seterusnya. Jadi saya kira saya ragu akan banyak hal yang bisa diperoleh oleh Mungkinkah meminta bantuan kepolisian Australia untuk mungkin menginvestigasi di college, di kampus tempat mereka bersekolah, berkuliah, mengenyam pendidikan, atau mungkin menemui beberapa pihak di sana? Karena kan kalau kepolisian Republik Indonesia mungkin tidak bisa menjangkau sejauh itu, begitu loh. Wah, kalau sudah pakai istilah investigasi itu udah istilah hukum tuh, dan Australia sama halnya ketika Indonesia juga ke Australia tidak punya kewenangan sama sekali. Jadi hati-hati. Mungkin lebih pada tadi mencari keterangan, meminta keterangan yang terbuka. Masalahnya adalah bahwa nggak usah AFP, kita juga bisa datang ke sana dan meminta keterangan yang bersifat terbuka ya begitu. Jadi menurut saya walaupun ada niat baik, namun saya ragu akan hasilnya. Gitu. Justru itulah kenapa harus kerjasama untuk dilihat track record yang bersangkutan pernah tercatat atau tidak mungkin. Kalau clear ya sudah, berarti harus cari sumber yang lain juga. Berarti tidak banyak dong yang bisa digali ya? Oke, Bang Henry, sampai dengan sekarang ini masih tanda tanya motifnya. Hartakah? Cintakah? Asmara. Atau apa gitu? Sampai sekarang ini belum jelas gitu motifnya itu. Untuk masyarakat, kita tidak tahu untuk penyidik ya. Menurut Bang Henry? Begini, terlalu jauh kalau saya bicara motif. Kalau kita sudah bicara motif dari perbuatan itu berarti kita sudah fokus bahwa hanya inilah orangnya dan dialah pelaku, kan gitu. Nah, mengenai kebenaran dia pelaku atau bukan nanti di pengadilan. Maka tetapi sekarang persoalannya ya, karena menetapkan seorang sebagai tersangka, dugaan tidak pidana diancam dengan pidana mati, itu harus sangat berhati-hati ya, jangan sampai nanti terjadi peradilan sesat. Ya, jangan sampai nanti terjadi karena katanya lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah atau belum tentu bersalah. Nah, saya dengan tidak mengurangi penghargaan saya terhadap kinerja penyidik yang sedemikian keras, sedemikian ulet ya. Sampai tengah malam loh, Bang. Ya, itu luar biasa. Ya, tapi saya tidak berani mengatakan. Ya. Dan tidak berarti bahwa saya mengatakan bukan dia, enggak begitu. Tapi saya lebih tidak berani lagi untuk mengatakan bahwa dia pelaku. Karena apa? Karena sejauh yang saya amati, saya ikuti, saya dengar diskusi orang di sana sini, saya lihat sementara ini semua itu hanya prasangka. Ya, karena alat bukti itu ada 5. Alat bukti keterangan saksi. Sejauh ini saya tidak melihat satupun saksi yang bisa kita pergunakan.
Atau alat bukti surat. Alat bukti surat yang mana? Berarti sudah 2 itu nggak ada. Kemudian alat bukti keterangan ahli. Keterangan ahli itu ialah apa yang ia nyatakan di muka sidang. Itu bunyi KUHP. Atau petunjuk. Petunjuk itu sebetulnya mengambil dari merupakan pendapat juga, mengambil dari pendapat orang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa itu di muka sidang, bukan keterangan tersangka. Dengan demikian maka kalau yang dikatakan, loh, waktu peristiwa itu dia tidak segera memberikan pertolongan kepada korban, tapi dia malah mundur, diam. Lantas kenapa? Apakah dengan dia mundur maka dia pelaku? Itu masih prasangka. Oke, itu bisa dimentahkan gitu ya. Kemudian ada tas ditaruh di meja untuk menutupi. Siapa bilang dia punya maksud untuk menutupi? Oke. Ya, dia sendiri sudah mengatakan bahwa itu kebiasaan dia. Prasangka lagi. Oke, Ya, itu juga bisa dimentahkan juga ya. Jadi semua itu saya lihat masih prasangka. Saya kepingin sebetulnya berdiskusi dengan orang yang mengatakan bahwa itu bukan prasangka, bahwa itu adalah bukti. Itu petunjuk, itu bukan petunjuk. Baca di KUHP petunjuk itu apa gitu. Oke. Kalau disiplin ilmunya saja sama tetapi memiliki interpretasi yang berbeda, ini menjadi lebih susah lagi begitu ya, Fia? Iya, tapi tentunya kan ada dalil, ada dasar juga orang mengatakan yang tadi Abang sebutkan itu sudah cukup kuat begitu kan, bisa-bisa saja kan Bang? Itu dalil yang nggak benar, jangan hati-hati loh ya. Ini menentukan nasib orang loh. Ya. Ya, karena dia diancam dengan pidana mati loh. Ya, pembunuhan dengan rencana akan terlebih dahulu. Itu diancam pidana mati. Kita bisa bayangkan, jangan karena habis kalau bukan dia siapa dong? Lu nggak boleh seperti itu. Dan termasuk juga kalimat mengatakan ini simpel kok, mudah ini begitu. Siapa bilang mudah? Orang yang nggak mengerti yang mengatakan itu mudah. Justru kalau orang yang mengerti mengatakan itu tidak mudah, itu sangat sulit. Dan saya juga mempunyai satu kekhawatiran, hati-hati jangan sampai si Jessica ya, jangan sampai dia meninggal selama ditahan. Apakah karena dia minum racun? Ada potensi ke arah sana? Minum racun, kalau dia minum racun. Siapa tahu dia juga diracun. Siapa yang melakukan? Ya kita nggak tahu. Semua kan teori kemungkinan. Karena Kenapa mereka sampai keluar menggunakan pemikiran, kekhawatiran? Karena banyak orang sekarang ya yang sudah memberikan stigma ya bahwa kau pelaku. Ya. Nah sekarang dengan menggunakan asumsi-asumsi, dengan menggunakan teori kemungkinan. Banyak orang atau hanya satu orang? Banyak orang yang sudah menggiring media ke arah situ, termasuk menggiring pihak penyidik. Nah ini nggak boleh. Ada satu lagi saya lihat. Sekarang ada satu hal yang saya lihat nggak fair lah ya. Penyidik melakukan rapat koordinasi dengan penuntut umum. Loh kenapa advokatnya nggak diajak? Advokat itu penegak hukum loh dalam undang-undang tentang advokat. Mestinya tiga ini harus bekerja, kalau memang mau mencari kebenaran yang material itu cara yang baik. Kalau begitu, salahkah kalau saya katakan penyidik dan jaksa hanya mencari kesalahan orang ini? Bagaimana bisa menghukum orang ini? Itu sudah salah cara seperti itu. Baik. Nanti saya ke Bang Adrianus ingin mengetahui, pernahkah ada kasus yang seperti ini begitu Bang Adrianus? Ketika ada kejadian tetapi saksi juga susah untuk didapatkan, motif susah didapatkan juga, dan akhirnya tidak bisa membuktikan apa-apa. Pernahkah terjadi seperti ini? Untuk Indonesia ya lebih berada pada kasus yang kita sebut sebagai cold case ya, yang kemudian didiamkan, dipetieskan lah begitu. Dark number saja. Tapi kalau kita bicara mengenai situasi di luar negeri, maka ada kemungkinan polisi akan ngaku kepada jaksa mengatakan bahwa saya tidak menemukan pelakunya. Jadi ada crime-nya, tapi tidak ada kriminalnya. Masalahnya kan begini, di Indonesia ini antara kegiatan pengungkapan dan ego sektor itu disatukan gitu. Dengan kata lain, dipertaruhkan nih reputasi si polisi untuk sampai menemukan tadi pelaku, motif dan juga niatnya, begitu kan? Padahal selalu ada kemungkinan tadi ada kejahatan, ada korban tapi tidak ada pelakunya, dan tidak ada salah bagi polisi sebenarnya untuk mengatakan bahwa saya tidak bisa menemukan pelakunya. Ada dua pilihannya, apakah jaksa kemudian pada gilirannya juga mencari, di KUHP dimungkinkan loh sebetulnya. Dan yang kedua adalah jaksa kemudian ya sudah tidak mau lanjutkan ke pengadilan. P19 lah begitu kurang lebih. Tapi memang menjadi pertaruhan ya. Lembaganya menjadi pertaruhan ya Bang Adrianus ya? Ya itu yang saya bilang jangan begitu, karena harusnya dilepaskan dari lembaga dan juga dari kinerja profesionalnya. Bang Henry, saya kok masih yakin Bang, saya masih yakin gitu, polisi ada kartu truf Bang, ya.
polisi ada kartu truf yang akan dibuka tapi tidak sekarang begitu. Tidak untuk diperlihatkan kepada publik secara gamblang seperti ini di ruang media seperti ini, tapi di persidangan seperti itu. Saya yakin, masih yakin seperti itu. Tapi kalaupun tidak, boleh dong, ya kan masyarakat berpikir tidak begitu. Ini orang sudah ada yang ditersangkakan, bahkan ditahan, ya kan, diperlihatkan kepada media publik menggunakan baju tahanan, kemerdekaan terenggut dan lain sebagainya begitu. Saya agak ngeri kalau misalnya mendengar dari pernyataan Bang Andri benar adanya di PTS kan atau dikesampingkan gitu. Nah, begini, saya berharap pada kita semua, pada publik agar tidak menggiring, tidak membentuk satu public opini bahwa dialah pelaku itu satu. Kemudian juga kepada penyidik jangan termakan dengan yang hal-hal seperti itu. Begitu juga kepada penyidik jangan sampai karena desakan, dalam tanda kutip ya, desakan publik, sehingga harus cepat-cepat menentukan. Kita ini udah didesak nih, nggak enak nih, udah terlalu lama nih. Nah, kemudian dampaknya nanti mau mundur gimana, mau maju ada kesulitan. Jangan sampai nanti ada oknum-oknum di penyidik itu yang melakukan rekayasa. Ini harapan saya ya. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi. Kecurigaan Abang penyidik ini terdesak gitu oleh publik atau oleh keluarga korban atau apa? Saya ini udah 37 tahun jadi advokat ya. Membela perkara pidana, perkara yang rumit itu pun udah nggak bisa saya hitung lagi dengan jari ya. Jadi hal-hal semacam itu selalu ada ya. Dan setidaknya pernah ada dan masih ada gitu ya. Nah, itulah makanya kenapa saya menyampaikan harapan ya, agar jangan sampai cara-cara lama itu terulang lagi. Jadi jangan malu ketika memang kita tidak menemukan ya, dan jangan tergesa-gesa. Dan kalau kita menggunakan teori kemungkinan orang lain dan dia ini adalah alat. Ada orang lain di belakang itu. Dia ada alat? Dia adalah alat. Nah, kita pakai teori semua kemungkinan. Okay. Kenapa saya katakan kemungkinan? Semua yang dipakai sejauh yang saya lihat adalah prasangka. Menutup ini dikatakan ini bukti. Itu bukan bukti. Ini petunjuk, bukan petunjuk. Baca petunjuk itu apa di dalam KUHP. Kemudian dengan reaksinya dia diam aja. Berarti ada psikolog yang mengatakan dia sedang memperhatikan karyanya. Loh, reaksi seseorang bisa iya bisa enggak ya? Bisa iya bisa enggak. Itu kan berbeda-beda. Di situ ada meledak bom. Mungkin beliau ini segera lari ke sana, ingin tahu ada apa. Okay. Bisa juga saya misalnya kita berdua diam aja di sini. Yeah. Karena kita yang punya sifat yang cuek. Bisa disalahin, Pak. Bisa salah juga. Kemudian dia langsung lari pulang. Okay. Loh, kalau salah juga. Kalau bukan dia pelaku, kenapa mesti dia pulang? Loh, kalau dia bukan dia pelaku, kenapa mesti dia harus memastikan? Kan begitu. Okay. Jadi banyak saya lihat. Abang, semua kemungkinan yang dipakai. Iya, kita lanjutkan ya setelah jeda. Selama jeda ini mau minum kopi, teh? Oh iya, takutnya nggak ada racun di sini ya gitu ya berarti ya. Kita jeda dulu, kami kembali saat lagi. Itu Ayahanda Mirna yang sudah menyaksikan CCTV ya? Iya, tapi kok ada pernyataan terakhir tadi yang membuat saya jadi bingung ya Indi. Bagian? Kalau yang polisi punya lebih serem lagi begitu. Mungkin apakah lebih lengkap? Beda CCTV-nya gitu loh. Mungkin lebih lengkap yang dimiliki oleh kepolisian. Tapi kayaknya lebih gamblang ceritanya Pak Darmawan kayaknya. Lebih seakan-akan kayak dia menyaksikan seluruh. Tadi pada saat menyaksikan Pak Darmawan, Bang Henry ini seperti melakukan analisa gitu. Apa Bang? Apa Bang? Saya tadi ada beberapa hal yang menarik. Pertama, sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa pasti bukan Siska. Ya. Saya tidak mengatakan itu. Kemungkinan dia mungkin. Ya. Tapi jangan juga kita katakan dia muter seperti katanya tadi. Muter, kemudian ngapain dari situ? Dia mencari CCTV. Langsung set gitu ya. How did you know? Kok bisa tahu? Dari mana you tahu bahwa kalau dia... pandangannya melihat ke atas? Itu ya bisa aja dia lihat yang lain. Jangan diterjemahkan, jangan disimpulkan, jangan divonis. Ya. Karena ini bahaya ya. Yang tahu bahwa dia mencari CCTV kalau dia sudah ada pengakuan atau ada alat bukti yang lain. Dia pernah bertanya kepada si A misalnya, di sini ada CCTV nggak? CCTV-nya ada di mana? Oh, ada di atas. Nah, ketika dia melihat ke atas, bisa dipastikan dia sedang mencari CCTV. Ya, karena ada saksi juga yang ditanya misalnya ya.
Tapi kalau hanya dia muter, dia lihat ke atas, lantas dikatakan dia mencari CCTV, itu terlalu prematur. Oke. Nah, yang kedua, tadi dikatakan bahwa CCTV yang dimiliki oleh polisi lebih serem lagi. Loh, apakah ada berapa kamera di situ? Si A ini yang diputar, kemudian ada satu kamera lagi yang tidak diputar atau belum diputar. Jadi jangan menimbulkan kebingungan publik. Bang Henry, saya bukan ingin berdebat soal kalimat sih Bang. Kecuali kalau misalnya ada satu kata, mungkin polisi yang dimiliki polisi mungkin bisa lebih serem lagi. Gitu. Semestinya demikian. Tapi dia nggak ada kata mungkin tadi, artinya dia sudah melihat yang dimiliki polisi dong Bang, jangan-jangan. Ya, menimbulkan berbagai pertanyaan publik. Oke. Ya, jadi jangan kita terlalu banyak mewarnai, ya, kecuali sifatnya saya bisa memahami ya kalau ada sisi subjektifnya. Dan dalam menilai keterangan saksi, kata KUHAP, ya, harus diperhatikan hal-hal yang melatar belakangi, ya, saksi untuk memberikan keterangan sebagaimana yang dia ucapkan. Artinya saya bisa memaklumi karena anaknya. Jadi saya tidak mengurangi rasa simpati saya kepada Pak Darmawan ini, ya. Tapi saya diundang kemari untuk memberikan pendapat hukum. Jadi saya tidak sependapat kalau kita langsung menjudge, ya, kemudian memvonis bahwa dia melihat ke atas, dia sedang mencari CCTV. Kemudian dia muter, naruh ini, kemudian menutup. Nanti dulu, terlalu hati-hati. Karena orang ini diancam dengan pidana mati. Oke. 340 ya? Ya. Jangan sampai nanti terjadi peradilan sesat. Oke. Lebih baik kita membebaskan 10 atau 1000 orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Baik. Bahkan apalagi belum tentu bersalah. Ya, Bang Adrianus, ini ketika ada keterangan-keterangan begitu ya, Iya. analisa-analisa masyarakat mengarah kepada salah satu sosok yang mungkin melakukan kejahatan tersebut. Kemudian ada analisa lain, masyarakat mementahkan itu lagi. Jadi selalu dimentahkan lagi, dan sekarang waktu terus berjalan. Berapa lama sih Jessica ini bisa ditahan sampai kemudian penyidik betul-betul yakin bahwa ia bisa dimajukan ke persidangan? Masih cukup waktu. Pun nanti misalnya masa penahanan pertama habis kan masih bisa diperpanjang. Namun yang menarik adalah bahwa tadi Tapi kan kebebasan seseorang sudah terenggut selama beberapa hari tersebut. ya, dan memang di pihak lain sistem hukum Indonesia belum bisa menjamin tadi ya rehabilitasi pada saat yang bersangkutan sudah ditahan, sudah kehilangan macam-macam, dan mana ganti rugi itu nggak ada. Yang mau saya katakan tadi adalah bahwa kalau tadi misalnya saudari Hani ya diperiksa 5 kali, itu secara teori memori, maka apa maknanya? Jadi bayangkan bahwa seorang sudah ditanya berkali-kali 5 kali, itu nggak ada lagi kontribusi informasi baru yang bisa didapatkan. Artinya kalau 5 Bahkan kali yang terjadi adalah fabricated, dia jadi seperti membuat-buat, ya. Jadi bisa sebagai contoh misalnya, bener kan, begitu ya. Lama-lama dia menjadi benar ya. Bang, artinya berubah-ubah, maksudnya begitu? Bukan fabricated, dibuat-buat. Dia harusnya tidak melihat, tapi karena polisi mempersuasi dia dengan mengatakan, masa ada yang nggak lihat, akhirnya dia lihat. Nah itu pada Hani misalnya. Pada saudari Jessica misalnya, itu juga menarik karena konon katanya, saya juga nggak tahu ya. Iya. Dia berubah-ubah. Ini juga menarik. Kenapa berubah-ubah pada saat situasinya dia bukan melakukan, ya kan? Harusnya apalagi dalam situasi yang traumatik seperti itu. Saya misalnya sebagai contoh pengalaman saya ketika jatuh pesawat terbang, itu saya bisa menjelaskan secara amat detail apa yang terjadi. Dan itu utuh dan baku. Utuh dan nggak berulang-ulang gitu ya. Iya. Nah, bayangkan kok pada situasi dia tidak begitu. Nah, mungkin ini bicara mengenai tadi ya, kembali bicara mengenai bahwa memang belum tentu dia pelakunya, tapi ada dasar teori untuk mengatakan bahwa kita mencurigai dia. Gitu. Oke. Boleh seperti itu Bang Henry? Artinya ketika berubah-ubah pernyataan itu sampai 5 kali begitu, patut dicurigai ini orang. Gini, tadi yang disampaikan oleh Pak Adrianus sebetulnya maksudnya begini. Kalau dia sudah pernah memberikan keterangan sampai sekian kali, diminta lagi, tidak akan ada hal baru yang muncul. Tidak akan ada hal baru. Kalaupun ada hal baru, karena dalam tanda kutip karena sugesti, iya kan, benar kan? Masa juga lihat? Akhirnya dia hanya mengatakan, dia akan mengatakan iya. Dan semua nanti memang di persidangan, tapi untuk apa dengan cara-cara seperti itu? Penyidik itu dalam bertanya lebih kepada mengarahkan atau mengingatkan Bang Henry? Enggak, penyidik itu mencari kebenaran yang material. Jangan salah ya. Penyidikan itu untuk membuat terang, untuk mencari siapa pelaku, ya. Jadi pada hakikatnya bukan untuk melihat bagaimana tersangka ini dihukum, tapi melihat Artinya bukan mengarahkan dong berarti ya? Dalam praktek terjadi itu. Dalam praktek Dalam praktek terjadi, bisa dalam terjadi. praktek terjadi. Mengarahkan Ya. dengan tekanan Ya, bisa? karena seakan-akan tugas penyidik, ya, keberhasilan penyidik ketika perkara P21 sampai pelimpahan tahap 2, mereka berhasil.
bahwa nanti bebas, itu urusan jaksa. Nah, jadi untuk mengejar agar perkara ini sampai P21 sampai pada penyerahan tahap 2, artinya penyerahan berkas berikut dengan tersangkanya. Lah, penuntut umum semestinya bukan melihat bagaimana si terdakwa ini dihukum, bukan itu. Tapi melihat bagaimana keadilan ini ditegakkan. Ini semua udah rusak. Rusaknya di mana? Kalau ada seorang jaksa penuntut umum yang putusan dalam perkara terdakwa yang dia ajukan itu bebas, dia akan mendapat eksaminasi. Ini udah salah. Jadi jaksa itu harus berani menuntut bebas. Karena apa? Berkas perkara ini benda mati. Dia tidak bicara. Yang bicara itu saksi. Keterangan saksi di berita acara bisa berubah di persidangan. Keterangan saksi yang mana yang diakui ialah yang dinyatakan oleh saksi di muka sidang. Begitupun keterangan terdakwa, keterangan ahli. Dia bisa berbeda semua. Ini bisa ditutup. Berita acara ini apa? Berkas ini apa? Pedoman. Jadi jangan sampai kita menjadi hanya mempertaruhkan setumpuk benda mati, setumpuk kertas. Oke, Bang Adrianus, Terakhir, ini membuatnya menjadi terang benderang, apalagi yang harus dilengkapi, Bang? Saya kira saya berada pada posisi teori probabilitas ya. Saya agak beda nih dengan Pak Henry, bahwa mengapa lalu dalam hal ini polisi tidak membuka konteks material, karena mau menunda perangnya nanti di pengadilan saja. Jadi sudah ada 5, 6, 10 ribu lah nanti petunjuk, diharapkan sudah lalu kemudian menuju pada 80% kemungkinan benarnya. Nah 20% itu apa? Disitulah asumsi, disitulah ada persepsi, disitulah ada keyakinan, disitulah ada probabilitas, disitu juga ada prejudis, mungkin begitu. Ya, maka diharapkan jaksa kemudian bisa ikut dalam irama polisi dan juga nanti pada saatnya hakim. Itulah yang saya sebut sebagai teori tadi, beyond reasonable doubt. Kalau bukan dia siapa? Terkait dengan tadi, semua fakta sudah mengarah kepada tersangka sekarang. Bang Adrianus melihat di persidangan nanti seperti yang dipaparkan oleh ayah Mirna tidak, Darmawan Sholihin kira-kira? Bisa jadi, tapi saya mau mengatakan bahwa hakim bisa juga berpikir on the reverse, terbaliknya. Dia bukan melihat pada 80% hal-hal yang sudah terungkap, tapi 20%-nya. Jadi dia ketika dia mainkan suara hatinya. Oke. Bang Henry, terakhir Bang, Anda melihat suara Darmawan Sholihin ini adalah suara peradilan yang akan berlangsung selanjutnya begitu? Nah, itu suara yang mensugesti. Ya, karena ada kalimat nanti, saya perhatikan juga waktu di Jakarta Indonesia Lions Club ya. Orang saya sudah begini, tim saya. Mikir saya siapa sih ini orang itu. Kalau punya tim apa? Orang saya itu orang apa maksudnya orang saya itu. Jadi saya jadi penasaran sekarang Pak Darmawan ini siapa? Gitu. Jadi pengen tahu juga. Saya, gitu. Artinya hakim boleh dong nanti nanya di persidangan? Boleh, hakim bebas menanyakan itu. Yang 20% tadi begitu ya? Boleh. Oke, Bang Henry terima kasih. Bang Adrianus terima kasih. Dari sini kita akan kemana lagi? Ya, kita nanti akan bergerak. Ini masalah kereta cepat juga akan menjadi fokus perbincangan juga masyarakat. Dan kabarnya satu orang menteri ini tidak setuju ya. Ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Pak Ignatius Jonan tidak setuju proyek kereta cepat dilanjutkan. Kami kembali saat lagi.